Selamat malam semuanya, apa kabar kalian? Aku harap baik-baik saja. Untuk tema kali ini, aku ingin membacakan dia tidak banyak bicara. Ada apa dengan energinya ya? Dia tidak banyak bicara. Ada apa dengan dia? Aku akan bukakan beberapa ya, teman-teman. Jadi, aku harap di sini kalian bisa ambil apa ya? Ambil yang baik-baik, buang yang buruk ya. Dia sedang tidak banyak bicara. Sebenarnya apa sih yang jadi ganjalannya? Oke. Di sini aku ngelihatnya ya. Dia lagi kayak banyak keinginan, teman-teman. Yang kedua, dia pengen fokus ke dirinya sendiri. Dia lagi healing nih. Karena selama ini kayaknya dia tidak mengapresiasi dirinya ya. Banyak capek, energinya banyak yang keluar untuk hal-hal yang mungkin tidak perlu. Gitu. Kemungkinan di sini ada masalah pernikahan juga. Atau ada kenapa dia diam, mungkin ada masalah sama kamu kalau kamu di sini jadi pasangannya, atau kalau kamu bukan pasangan sahnya, ya energinya adalah energi dia lagi ada masalah di rumah tangganya. Sebentar ya, kita akan lihat lagi ya teman-teman. Aku mau ngambil kartu yang pas dulu. Kalau kalian tanya kenapa Kamela tuh kok kayak nggak persiapin kartu gitu loh. Ya semuanya aku rekam supaya kenapa? Bagusnya adalah kalau aku baru buka kan berarti aku tidak ada waktu untuk mempersiapkan. Jadi semuanya yang keluar ya udah. Ya, kita melihat ibaratnya ini kayak orang yang mau ganti kulit ya. Sebenarnya dibalik apa ya? Dibalik sikap dinginnya dia ya, yang dia lihat ke orang lihat dia itu kebanyakan kayak dia diremehkan ya. Dia merasa sebetulnya aku nih worth it loh. Mungkin dia banyak tekanan sekarang ini. Aku ngelihatnya ya. Dia mengharapkan keberuntungan, teman-teman, mengharapkan sebuah keajaiban di sini, miracle. Dan di sini kalau aku lihat ada sesuatu yang selesai. Bisa jadi aku bilang ya, entah pernikahan selesai, kemudian dia merasa mungkin jika kamu tahu dia menikah, berarti dia merasa nggak dihargai sama pasangannya dan butuh waktu buat sendiri. Pasti ada masalah pernikahan atau yang terkait dengan pernikahan. Kalau misalnya memang sekarang dia posisinya tidak menikah, atau sama aja sih, maksudnya secara global ya, aku ngelihatnya dia kayak nggak mau ada kemelekatan dulu dan memang butuh waktu sendiri karena udah banyak sekali kesedihan yang aku rasa di sini, dan dia tuh kayak banyak menerima tekanan bahwa dia tuh udah nggak pantas untuk dilihat lagi gitu loh ya, entah ini sama pasangannya, entah ini sama keluarganya. Tetapi di sini dia tuh kayak butuh pembelaan bahwa aku tuh masih worth it, aku tuh masih berharga. Terkait dengan prayer ya teman-teman, di sini ada istilah ini tuh kalau kita lihat ada kayak sesuatu yang segar gitu ya, sesuatu yang segar, tetapi kayak dia mungkin dia tahu banyak godaan, dia tahu mungkin sebetulnya kalau dia mau pun dia bisa kayak move gitu loh, dia bisa jadi orang yang mungkin tebar pesona gitu ya. Tapi di sini dia kayaknya meninggalkan itu semua gitu loh, dan aku ngelihat dia lebih banyak kayak berdoa. Jadi aku bilang orang ini kalau misalnya dia tiba-tiba tidak banyak bicara,
berarti dia sedang banyak merenung dan sedang mumet sendiri. Kalaupun nanti dia bicara, takutnya nanti bakal makin banyak apa namanya emosi. Nah, ini aku lihat ya. Berdoa itu mencegah untuk emosi, tidak bicara itu mencegah untuk terjadinya persengitan. Ya, tapi diem juga sebetulnya yang seperti ini juga akan buat sebuah persengitan ya antara kamu sama dia. Tuh kan iklan. Ada kartu Queen of Swords di sini. Ya, ada tindakan tegas dari dia. Kayaknya ibaratnya gini. Sudah saatnya sekarang aku tuh menunjukkan bahwa aku tuh tidak bisa untuk diremehkan. Aku tidak bisa untuk selalu disalahkan dari satu masalah. Ada kartu King of Sword. Mungkin aku tidak punya banyak uang ya. Ini karena kita ngelihatnya sword. Berarti ide. Aku akan menunjukkan bahwa aku itu tidak bisa diremehkan. Aku ngelihat juga energinya di sini ya. Energi dia itu sedang gelap. Kamu tahu nggak sih? Kadang-kadang ada orang yang recovery. Ya, ada orang yang recovery, ada orang yang memang tidak bisa langsung cepat recovery. Dan aku ngelihatnya di sini ya, orang yang kamu pikirkan itu adalah tipe-tipe orang yang rentan. Paham ya? Kalau orang yang rentan itu biasanya dia nggak selalu bisa kayak cepat untuk bangkit. Jadi hidupnya tuh mellow dan diikutin aja iramanya, naik turun, dan itu buat kita capek kadang-kadang. Sedang krisis keuangan, butuh ketenangan. Dia punya deadline ini. Lagi stuck kreativitas. Oke, aku bisa membaca situasinya kenapa dia diam ya. Kartu finansial disiplin. Ini bisa terjadi kalau dia single, kalaupun dia sudah selesai sama pasangannya, atau akar momoknya masalah adalah dari namanya pernikahan misalnya gitu ya. Finansial disiplin itu artinya bisa jadi dia diremehkan sama pasangannya karena saat ini kayak nggak dianggap, keuangannya tuh udah lama chaos maybe ya. Kemudian di sini dia itu hanya bisa kayak menyenangkan jiwanya sendiri karena kartu music itu biasanya apa yang kita dengarkan sendiri. Dia ngerasa kayak udah stuck sekali sih. Aku ngelihatnya untuk berkreativitas kayaknya udah apapun yang dia keluarkan kayaknya udah out of line, kayaknya udah nggak mujarab lagi. Kalau seandainya dia pernah bisa bangkit dalam satu kondisi di mana kondisinya itu dia dengan cara itu dia bisa survive. Nah, aku lihatnya enggak. Ya, aku lihatnya enggak seperti itu. Karena ada sesuatu yang kayak menghambat di sini. Kesempatannya ya terhambat. Ada masalah pekerjaan kayaknya. Dia menunggu aja sih ini. Kayak kesannya tuh gini loh teman-teman. Dia tuh kayak, gue fail, gue udah gagal. Aku coba-coba cari tapi kayak belum ketemu. Segala sesuatu yang belum pasti. Tuh, ya. Ini aja, kalau aku lihat, dia tuh sangat mengontrol sekali keuangan. Queen of Pentacles itu sebagai ibu itu sebagai pengontrol. Bisa aja dia tuh kayak banyak memikirkan kehidupan dari hari ke hari, terus juga mikirin gimana kehidupan anakku, gimana kehidupan keluargaku. Kalau misalnya dia belum menikah, biasanya memikirkan bagaimana dia sebagai tulang punggung bisa menghidupi tabungan menipis atau apa ya, kita nggak tahu. Oh, mode bertahan loh teman-teman.
mengikuti ritme. Musik itu kan ritme. Dia hanya bisa menunggu di sini, dan aku lihat kondisinya sedang masuk ke shadow world karena kita punya kartu self indulgence. Itu lebih seperti kayak waktunya untuk aku beristirahat deh, dia bilang gitu. Waktunya aku untuk healing, waktunya aku untuk tidak banyak berbicara kemana-mana ya. Aku harus mengapresiasi diriku karena mungkin citraku di luar itu sudah sangat-sangat gak bagus. Bisa aja kayak gitu. Citraku di luar udah seperti kayak orang yang udah gak dianggap lagi. Itu yang aku bisa lihat. Kenapa sih dia tuh gak mau terbuka sama kamu? Iklan lagi. Takut nyakitin, takut ngasih kamu beban pikiran. Mendingan dia nahan, dibilang. Nanti akan jadi ribut. Dia nggak mau ganggu ketenangan kamu sih, aku lihatnya. Jadi orang ini tuh masih kayak punya rasa, dikala aku mumet, dikala aku nggak ada solusi, aku mendingan diem. Page of Swords, kartu The World. Dia mencoba untuk berbagai macam solusi ya teman-teman. Aku lihatnya berbagai macam solusi dicoba sama dia, dan ya udah, dia ingin menyelesaikan. Pokoknya dia kayaknya udah gerah dengan segala macam hambatan ya. Dia udah gerah sama namanya kok nggak selesai-selesai, masalah yang nggak kelar-kelar. Ya beberapa masalah yang aku sebutkan tadi, mungkin ada masalah perkawinan, mungkin ada masalah keuangan, atau bisa mix dari situ. Mungkin dia tidak dihargai lagi sama pasangannya karena tidak bisa menghidupi. Ya kita nggak pernah tahu. Ya kalau dia sebagai TTM kamu dan udah menikah, ya kondisinya begitu-gitu saja. Pasti masalah keuangan, pasti yang realistik lah. Nggak mungkin orang itu masalahnya jauh dari itu. Gak mungkin orang itu sampai diem kalau bener-bener sesuatunya tuh berhasil, kecuali kalau dia misalnya sukses tapi gak mau ngomong, ya itu beda cerita ya. Tapi kan kita lihat ya, energi diemnya itu lebih ke shadow world, berarti lebih kegelapan. Nah gelap itu berarti udah otomatis sedih, bukan greedy. Side, dia mulai sekarang itu nggak mau terlalu banyak sharing kebahagiaan, atau nggak mau terlalu mendamba-dambakan kebahagiaan ya. Aku ngelihat di sini dia mau kayak sederhana aja. Dia nggak mau banyak cerita mengenai apapun itu, aku bilang ya, mau keberhasilan atau hal positif, dia maunya netral aja. Kenapa? Karena aku ngelihatnya di sini dia tuh kayak mikir gini teman-teman, aku tuh udah nggak punya power lagi. Paham ya? Ya tapi gimana ya, kadang-kadang kita tuh pengen merangkul, tapi kita sendiri tuh juga punya beban gitu loh kan. Kita nggak bisa nih ngebantuin orang terus, dan gimana rasa orang yang kita bantu terus, itu kan juga nggak enak. Jadi gini, saat ini tuh dia memang tidak bisa untuk dikorek-korek. Maupun kamu tuh mendampingi dia, itu akan ada palang, akan ada cross. Jadi kalau aku bisa bilang gini, kalau dia lagi pengen butuh waktu untuk sendiri, biarkanlah dia sendiri dan berproses. Toh nanti kalau seandainya juga kamu nggak gangguin dia ya, kamu di sini juga nggak terlalu gimana sama dia, otomatis nih ya teman-teman, aku mikirnya dia juga pasti akan ngecoba untuk hubungin kamu lagi di kala moodnya itu udah nggak mood swing gitu. Nah, di sini aku cuman bilang sama kamu, hentikan segala macam prasangka dan persepsi. Karena yang menurut kamu baik belum tentu benar buat dia, dan yang benar belum tentu
dapat dia terima dengan baik, atau enggak kita juga nggak bisa nerima hal itu gitu ya. Buat kamu sama dia tuh belum tentu baik, jadi jangan terlalu banyak persepsi kenapa dia diam, kenapa dia ini udah punya orang lain belum. Udah, kalau aku bilang selesaikan gitu loh. Maksudnya pikiran-pikiran kayak gitu nggak usah terlalu dibawa sampai dibawa tidur gitu loh, karena sebenarnya kamu bisa ngelihat kok flashback ke belakang. Sebelum kamu ketemu sama orang ini, kamu tuh nggak begini-gini banget gitu loh. Tapi udah ketemu sama orang ini, kamu tuh jadi begini-gini banget. Jadi kayak ada kemelekatan lah, jadi kayak ada rasa yang tiap hari tidak tenang, itu kan nggak enak. Gimana kita hidup kalau kita sendiri tuh tidak tenang secara pikiran? Apa yang kamu khawatirkan dari orang lain? Nggak perlu kan harusnya. Yang kamu harus pikirkan ya benar-benar orang yang punya ikatan darah sama kamu, orang tua kamu, diri kamu. Kalau orang lain apa yang harus dipikirin? Dia tahu bisa survive sendiri. Toh, kamu kalau lagi susah, kamu kalau lagi sedih, kemana kamu mengadu? Kalau toh dia sekarang ini lagi gak mau cerita sama kamu, ya gak usah dipaksa. Toh, kamu sekarang cerita sama dia, bantuannya apa? Mendingan kita langsung ngomongnya ke Tuhan. Kenapa ngomong ke Tuhan itu? Karena anugerah sama kuasanya itu gak main-main. Daripada kamu mikirin kemelekatan, misalnya nih, kamu lagi butuh bicara, dia tidak respon chat kamu, ya. Kemudian ketika dia lagi nggak lagi rungsing, lagi riweh, lagi apa, dia chat kamu berkali-kali, mau didengarkan. Sekarang kapan giliran dia mendengarkan kamu? Coba kamu cek lagi lah, flashback ke belakang. Habis itu sebelum kamu tidur kamu renungi, kamu pahami. Setelah itu bangun pagi, oh ya, aku harus buat keputusan bahwa aku mesti stop untuk khawatir sama orang lain. Nggak usah berpikir jelek lah. Kalau misalnya memang dia pikirannya jelek juga nanti ketahuan gitu loh. Nggak usah dipikirin yang belum tentu terjadi ya. Jangan dipikirkan segala sesuatu yang untuk jauh. Pikirin aja hari ini, besok ya mikir besok. Jadi kita tuh punya konsep manajemen yang baik secara pikiran. Gak perlu namanya kita mengkorek-korek, gak perlu namanya kita harus cari tahu, gak perlu namanya kita kepo. Kalau kamu tidak kuat dengan gimana caranya, kamu bisa personal reading sama aku dengan cara berbayar ya. Silakan berbayar dengan nomor di bawah dan harganya sudah fix, tidak boleh ditawar-tawar lagi. Gitu. Dan kalau misalnya kalian sudah serius, baru chatting aku ya, please. Karena banyak banget spam yang nanya padahal udah jelas ada ketentuannya, ditanya lagi hal yang sama. Udah ada ketentuannya dan aku tinggal dibaca aja. Kecuali kalau kamu gak bisa ngetik, gak bisa baca, buta huruf, boleh nanya. Tapi kalau selama masih bisa baca, please dibaca ya. Itu aja pesan aku. Berapa lama kak? Udah ada, maksimal semuanya 2 hari. Semua maksimal 2 hari dari sejak kamu bayar. Gak usah khawatir, 1 hari itu 24 jam, 2 hari itu gak lama. Jangan buru-buru gitu loh ya. Dan kembali ke laptop, di sini tolong pesan dari aku dijalankan bahwa kesimpulannya adalah tidak perlu lagi untuk mengkhawatirkan seseorang yang yang dia lagi butuh waktu untuk sendirilah. Gak usah dipaksa. Jangan pernah memaksakan kehendak kamu atas seseorang. Fokuslah sama diri kamu, fokuslah dengan kehidupanmu. Jadi sekian pembacaan malam ini. See you, I love you and bye-bye.